Dua nama yang dikantongi Trump adalah Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih Kevin Hassett dan mantan Gubernur The Fed Kevin Warsh. Mengutip Bloomberg, Trump mengungkapkan bahwa Kevin Warsh telah masuk ke dalam daftar kandidat teratas melawan Hassett. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membeberkan dua nama pilihan teratasnya untuk menjadi ketua The Federal Reserve selanjutnya menggantikan Jerome Powell. Trump berharap ketua The Fed berikutnya dapat berkonsultasi terkait kebijakan suku bunga. Meski demikian, hal ini berpotensi mengganggu independensi bank sentral. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membeberkan dua nama pilihan teratasnya untuk menjadi ketua Federal Reserve seiring dengan proses pencarian pengganti Jerome Powell yang memasuki pekan-pekan terakhir. Kedua nama yang dikantongi Trump adalah Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih Kevin Hassett dan mantan Gubernur The Fed Kevin Warsh. Mengutip Bloomberg, Trump mengungkapkan bahwa Kevin Warsh telah masuk ke dalam daftar kandidat teratas melawan Hassett yang selama ini banyak dipandang sebagai kandidat terkuat untuk posisi tersebut. Dalam pernyataan terbarunya, Trump menyatakan proses seleksi masih terbuka dan belum final. Padahal sebelumnya ia sempat menyatakan telah memiliki gambaran jelas terkait sosok yang akan dicalonkan sebagai pemimpin bank sentral. Bahkan pada Rabu lalu, Trump telah bertemu dengan Kevin Warsh. Dalam pertemuan itu, Warsh menyampaikan pandangannya agar biaya pinjaman berada di level yang lebih rendah. Sejalan dengan itu, Trump juga menegaskan pandangannya bahwa suku bunga seharusnya diturunkan secara agresif. Usai pertemuannya dengan Warsh, hingga saat ini masih belum ada kejelasan apakah Trump akan mewawancarai kandidat lain untuk posisi strategis tersebut atau tidak. Lebih lanjut, Trump berharap ketua The Fed berikutnya dapat berkonsultasi terkait kebijakan suku bunga. Harapannya ini dinilai berpotensi mengubah tradisi independensi bank sentral. Adapun pada masa jabatan keduanya, Trump secara terang-terangan menyampaikan ketidakpuasan terhadap bank sentral di bawah kepemimpinan Jerome Powell. Menurutnya, The Fed belum cukup agresif menurunkan suku bunga dan ia menilai suku bunga idealnya berada di level 1% atau bahkan lebih rendah. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pemerintah China memberi sinyal tetap menjaga dukungan kebijakan, tapi tidak berencana menambah stimulus besar pada 2026. Sinyal itu menandai pergeseran fokus dari merespon tekanan tarif Amerika Serikat menuju penguatan pertumbuhan jangka panjang. Dalam pernyataan resmi usai konferensi kerja ekonomi pusat, pimpinan negara menyatakan akan menggunakan pemangkasan suku bunga dan rasio cadangan wajib secara fleksibel dan efisien guna menjaga likuiditas memadai. Bahasa kebijakan yang disampaikan mencerminkan keinginan untuk menjaga stimulus tetap terukur setelah China relatif tidak terdampak perang dagang dengan Amerika Serikat berkat lonjakan ekspor ke berbagai negara. Hal tersebut menunjukkan pemerintah China puas dengan kerangka saat ini sehingga dapat mempertahankan strategi pertumbuhan berbasis manufaktur sambil mendorong konsumsi. Sinyal kebijakan terbaru ini muncul ketika ekonomi terbesar kedua dunia tersebut menutup tahun 2025 dengan kinerja yang lebih tangguh dari perkiraan. Kekuatan ekspor mendorong pertumbuhan dengan surplus perdagangan barang tahunan menembus $1 triliun Amerika untuk pertama kalinya. PT Kalbe Farma Tbk mengungkapkan rencana buyback saham dengan nilai maksimal Rp250 miliar yang akan dilaksanakan pada 16 Desember 2025 hingga 15 Maret 2026. Ya, meski menyebut pelaksanaan buyback berpotensi menurunkan pendapatan bunga, namun manajemen Kalbe menilai dampak tersebut tidak bersifat material terhadap kinerja perseroan. Farma Tbk menyiapkan rencana pembelian kembali saham atau buyback dengan maksimal Rp250 miliar di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi signifikan. Direktur Kalbe Farma Kartika Setiabudi menyampaikan bahwa langkah buyback tersebut diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada investor terhadap nilai fundamental saham perseroan sekaligus menjaga stabilitas harga saham di pasar. Adapun periode buyback direncanakan berlangsung selama maksimal 3 bulan, yakni mulai 16 Desember 2025 hingga 15 Maret 2026. Perseroan akan menggunakan dana internal untuk membiayai aksi korporasi ini. Kalbe memperkirakan pelaksanaan buyback berpotensi menurunkan pendapatan bunga sekitar Rp2,97 miliar setelah periode pembelian kembali saham berakhir. Namun manajemen menilai dampak tersebut tidak bersifat material terhadap kinerja perseroan. Dari sisi kinerja per saham, KB memproyeksikan laba per saham secara performa berpotensi meningkat menjadi Rp70,42 per saham apabila buyback dilaksanakan sepenuhnya.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan laba per saham tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp70,16 per saham. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, emiten perunggasan PT Janu Putra Sejahtera Tbk mengalokasikan belanja modal senilai Rp130 miliar untuk tahun 2024 seiring dengan ekspansi bisnis ayam petelur hingga pembibitan. Ya, Direktur Utama PT Janu Putra Sejahtera Tbk Sri Mulyani mengatakan manajemen telah menetapkan arah strategis yang prospektif pada tahun 2026 berfokus pada penguatan unit bisnis layer komersial yakni ayam petelur dan ekspansi kapasitas breeding atau pembibitan. Ya, strategi ini didukung penuh oleh momentum kebijakan pemerintah terutama melalui program makan bergizi gratis yang diproyeksikan akan mendongkrak permintaan protein hewani nasional. Adapun rencana pembangunan hatchery atau penetasan akan direalisasikan di Kulon Progo, Yogyakarta pada tahun depan untuk mendukung breeding dan grandparent stock. Dengan hatchery milik sendiri, perseroan pun berharap dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi untuk DOC final stock dan juga parent stock. Prospek saham PT Prodia Widya Husada Tbk atau PRDA pada tahun 2026 dinilai masih menjanjikan. Iya, langkah ekspansi perusahaan di sektor layanan kesehatan menjadi salah satu katalis positif bagi kinerja jangka menengah hingga panjang. Investment Analyst Advisor atau Advisor Provina Visindo, Indi Naila menilai bahwa fokus ekspansi PRDA ke layanan stem cell pasca akuisisi 30% saham Prostem menjadi salah satu penopang pertumbuhan pendapatan dan margin. Selain itu, penguatan riset dan pengembangan atau R&D juga dinilai mampu meningkatkan daya saing perusahaan di tengah ketatnya persaingan industri layanan kesehatan. Meski memiliki prospek positif investor, tetap diminta mewaspadai sejumlah resiko. Mulai dari potensi perlambatan belanja kesehatan masyarakat, persaingan harga yang semakin ketat, hingga dinamika regulasi layanan stem cell. Dengan mempertimbangkan katalis dan resiko tersebut, analis menyarankan strategi wait and see terhadap saham PRDA. Presiden Prabowo Subianto terus memantau dan memberi perhatian terhadap penanganan pengungsian warga terdampak banjir Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Ya, dalam tinjauannya di posko pengungsian di Madrasah Aliyah Negeri 1 Langkat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Presiden memastikan penanganan darurat bagi masyarakat berjalan dengan baik serta kebutuhan dasar para warga terdampak terpenuhi. Bahkan Presiden Prabowo langsung meninjau area dapur umum yang menjadi pusat penyediaan makanan, dan di tempat ini Presiden memastikan proses pengolahan dan distribusi makanan berjalan lancar serta mencukupi kebutuhan seluruh warga terdampak yang berada di posko pengungsian. Dari dapur umum, Presiden kemudian menuju area posko pengungsian yang saat ini menampung warga terdampak dari bencana banjir, dan di lokasi tersebut tercatat sebanyak 299 kepala keluarga atau 1.015 jiwa mengungsi sementara sambil menunggu kondisi wilayah memungkinkan untuk kembali ditinggali. Kepada para pengungsi korban bencana, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan terus hadir dan bekerja secara terpadu untuk menangani dampak bencana banjir. Presiden menegaskan bahwa keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah. Suplai pangan cukup di tempat yang paling terisolasi, Takengon, kita kerja keras terus untuk membuka jalan. Benar meriah juga, saya kira sudah jembatan sudah berfungsi ya, benar meriah ya, jembatan sudah berfungsi ya kemarin.